Hai, Mike di sini. Setelah mencoba Zephyrus Duo SE dan juga ZenBook Duo edisi 2021 earlier tahun ini, sampai juga akhirnya kita pada sang ZenBook Pro Duo OLED versi RTX 30 series dan juga punya updatean beberapa fitur baru. Tapi apakah ini sebuah updatean laptop creator high-end yang worth it seperti saudara-saudaranya tadi? Ayo kita simak. Baik, kami anggap sebagian besar dari subscriber setia kita udah ngerti ya soal wujud seri ZenBook Pro Duo, yakni laptop creator papan atas yang memiliki dua layar. Satunya layar utama 15 inci, satunya lagi screenpad plus di atas keyboard. Selebar layar utama sebagai pelengkap. Berbeda dengan Zephyrus Duo, keduanya merupakan touchscreen yang soon abis ini kita bahas. Secara konstruksi dan build quality more or less masih sama, yakni casing magnesium aluminium yang menyelimuti hampir keseluruhan ZenBook UX 582. Laptop premium ini sudah sewajarnya punya build yang premium dan mengantongi sertifikasi MIL STD. Karena itu, kita langsung aja loncat ke fitur baru yang ada di sini. Engsel Ergo Lift tradisi ZenBook udah pasti nggak kemana-mana, tapi akhirnya efek ini diamplifikasi oleh Active Aerodynamic System yang pertama kali kita lihat di Zephyrus Duo tahun lalu dan diwariskan ke deretan ZenBook Duo tahun ini. Jadi pas dibuka, sang layar sekunder otomatis nge-tilt lebih ergonomis ke arah user yang pada saat bersamaan perbaiki ventilasi jadi lebih optimal. Desain yang smart dari Asus. Ditanya bobot, UX 582 lebih ringan sekitar 160 gram dibanding UX 581, meski secara ukuran kurang lebih masih sama. Salah satu highlight seri ZenBook Pro Duo adalah layar utama OLED 15 inci yang vivid, punya kontras sempurna dan bagus banget. Again memberikan pengalaman content creation dan hiburan terbaik di kelasnya. Terkait daya tahan layar nggak perlu khawatir, karena ada fitur OLED Care built-in yang menghindari burn-in di pemakaian jangka panjang melalui screensaver. Terus, ScreenPad Plus yang berfungsi sebagai layar keduanya masih punya spek sama. Belum OLED, kita nggak bisa nyebutin speknya gimana karena ada kendala teknis, tapi yang pasti terlihat lebih oke dari generasi sebelumnya karena lebih mengarah ke user. Tetap ada lapisan anti minyak, terus dibanding Zephyrus Duo, kedua layar punya benefit support stylus. Karena kita udah sering jelasin soal skenario penggunaan layar kedua ini, kita mau ngulang lagi aja dari yang udah dijelasin di Zephyrus Duo. Ada beberapa penyempurnaan fitur-fitur, misal bisa nge-preset task group, terus ada screen expert control panel keren abis yang bisa di-custom yang otomatis muncul ketika menunjukkan aplikasi produktivitas yang support. Saat ini memang baru support 4 aplikasi Adobe, namun Asus janji akan lebih banyak support aplikasi ke depannya. Intinya, Asus terlihat serius agar ScreenPad Plus ini jauh lebih useful daripada sekedar terlihat keren. Kami berharap ini nantinya bisa membantu lebih daripada perintah-perintah dan editing basic. Ya, laptop mana lagi juga yang punya second screen segini luas? Webcam ada di atas layar, sekaligus berfungsi buat login biometric Windows Hello. Meninjau percolokan, ada 2 port USB-C Thunderbolt 3 yang nggak support charging, dan 1 USB-A 3.2 Gen 2 di kanan. Lanjut kiri ada charging port, HDMI, dan combo audio jack. Disayangkan sekali tidak ada slot SD card. Saatnya kita masuk ke dapur pacu yang terdiri atas Core i7-10870H dan GeForce RTX 3070 edisi 90W. Mirip spek laptop gaming awal tahun? Tepat sekali. Mengingat sebenarnya ini launching pas CES awal tahun, jadi wajar masih pakai generasi 10 yang sebenarnya belum obsolete. Untuk sebagian besar workload kreatif serta multitasking tetap kenceng dan enak dipakai. Cuma bisa berharap aja ini bakal secepatnya di-upgrade ke generasi 11. Nah, soal GPU, baru ada RTX 3070 yang tentu disunat jadi 90W biar suhu terkendali. Skornya nggak beda jauh sama Omen 15 3070 dari beberapa waktu lalu, sesama 85-90W dengan dynamic boost up to 110W, dan actually bisa-bisa aja nge-handle 4K gaming setting tinggi sejumlah game-game yang support RTX dan DLSS. Nggak 60 FPS sih, tapi oke untuk laptop yang nggak ngaku-ngaku laptop gaming. Lanjut soal cooling, kami sempet bingung. Di sini udah pakai sistem AAS serta heat pipe banyak, tapi heatsinknya cuma 2, yaitu ke arah kiri dan kanan. Nggak ada ya yang ke arah engsel layar. Entah kenapa begitu, maybe biar layar OLED-nya lebih awet?
Konsekuensinya adalah ketika kerja keras dan fan speed maksimum, ini bisa lumayan ganggu tangan yang megang mouse. Well, emang adem sih ya di keyboard, tapi tetap aja kami mendeteksi sedikit throttling di CPU. Soal RAM, emang onboard, nggak bisa ditambah, namun at least sudah 32GB yang cukup besar. SSD-nya pun cuma satu slot, udah keisi NVMe 1TB yang relatif kenceng. Demi memaksimalkan ergonomik, Asus menambahkan palm rest dan stand tambahan ke dalam paket pembelian di samping stylus jika dibutuhkan. Palm rest mungkin penting ya buat orang-orang yang sering ngetik, sebab penempatan keyboard yang mepet ke bawah ini berpotensi membuat tangan menggantung. Keyboardnya sendiri pretty much belum berubah, cukup basic, ada iluminasi 3 tingkat, fungsi FN lock, terus tombol setting kipas, switch screen on-off screen pad, dan power terpisah di atas touchpad garis miring numpad. Sekali lagi, penempatan touchpad kayak gini sebenarnya enak, lebih natural macam gerakin mouse. Feel kliknya actually lumayan solid. Also, di mana ROG punya Armoury Crate, ZenBook Pro Series punya ProArt Creator Hub. Saat ini sih pengaturannya masih terbatas di performa, toggle fan speed, dan kalibrasi warna aja. Apalagi ya, speaker stereo Harman Kardon downfiring-nya punya kualitas premium, baterai kuat macam 6 jam playback video di mode power saver, not bad mengingat ini spek macam laptop gaming. Oh ya, di depan ini ada light bar, mirip aura lighting RGB kayak di ROG, tapi bukan, ini lampu indikator charging. Chargernya sendiri mirip sama TUF dengan daya 240 watt. Overall untuk penggunaan sehari-hari, UX 582 punya beberapa penyempurnaan di atas UX 581. Jadi, dengan harga di atas ROG Zephyrus Duo SE versi Ryzen 7 Plus RTX 3060, apa aja sih bonus yang kita dapat? Yang pasti sebuah ROG Zephyrus tidak punya layar 4K OLED, salah satu komponen paling mahal di sini, belum lagi dukungan stylus, RAM bawaan 32GB, berat sedikit lebih enteng, dan konektivitas Thunderbolt. Semoga aja ya, Asus bisa merefresh ZenBook Pro 2 OLED ini dengan CPU Intel Generasi 11 tanpa merubah harga MSRP yang sekarang. Itu baru worth it. Dipikir-pikir menurut kami harganya sebenarnya nggak bisa dikomplain ya, karena toh opsi laptop creator profesional high-end berlayar OLED dengan fitur dual monitor seperti ini masih sangat-sangat langka di pasar manapun. Itu aja sih soal ZenBook Pro 2 OLED tahun 2021. Dipersilahkan buat mendang-mending di komentar, jaga kesehatan terus, and as always, stay safe.